Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini luar biasa, semuanya penuh dengan antusias, luar biasa. Kita sama-sama boleh bersuka cita pada sore hari ini untuk sama-sama beribadah untuk ulang tahun Edgar yang ke-12. Bagi Bapak Ibu yang merekam atau mau, biasanya ini ada video atau live streaming baik di YouTube maupun sosial media yang lain, Instagram, mohon untuk rekamannya hanya sampai di setelah khotbah. Selesai khotbah. Jadi selesai khotbah mohon untuk dimatikan. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang melakukan rekam video atau live streaming baik melalui Instagram maupun YouTube hanya sampai di selesai khotbah. Setelah itu boleh untuk mohon dimatikan. Siap, sepakat semua? Amin. Amin. Yang di belakang, puji Tuhan. Kapan nih? Panggilin ibu guru, ibu dosen. Hingga janjian semua hitung-hitung. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi lebih semangat lagi. Shalom. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus lahir di atas segala dan luar biasa. Puji Tuhan, sore hari ini semuanya antusias, kita semua siap diberkati Tuhan. Tentunya kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus melalui setiap pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah syukur kita pada sore hari ini, ibadah ulang tahun, pengucapan syukur, di mana Tuhan boleh tambahkan usia dari anak kekasih kita, dari keluarga di tempat ini, dari keluarga Pak Birawa, yaitu Immanuel Edgar Birawa yang ke-12 tahun. Puji nama Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang untuk Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan boleh tundukkan kepala. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, biar fokus kita sore hari ini benar-benar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Mari kita membuka setiap hati kita. Pujian hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sore hari ini, Tuhan. Itu karena anugerah dan kasih Tuhan. Kami menghadiri, Tuhan, takhta-Mu yang kudus. Haleluya, Yesus. Berdiri menghadap
Haleluya. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang begini, kami percaya Engkau beserta kami dan selalu menuntun langkah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama Tuhan Yesus jadikan tempat ini ya Bapa. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, kami saatnya kami hadir dikuasai di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang melayani Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran Tuhan. Hebat Tuhan, berkati ya Bapa. Ada pesan yang akan disampaikan Tuhan, biar itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati rumah Pak Birawa Tuhan, biar rumah ini menjadi berkat buat banyak orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hormat bagi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, boleh tengok kanan kiri, katakan Tuhan kita baik. Tuhan Yesus baik, amin. Kita tetap boleh bangkit berdiri biar lebih bersemangat sore hari ini. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita bersyukur, boleh angkat tangan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan anak kita. Haleluya. Boleh berangkat kaki kanan kiri, sama-sama nyanyinya. Haleluya, kami memuji-puji
Mari kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Yesus baik. Sore hari ini, bahkan sampai hari ini, kita terus boleh ada dalam kebaikan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, Bapak Ibu. Nanti ada kesaksian setelah firman Tuhan. Sebelumnya kita akan siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Mari tundukkan kepala akan hati kita kepada Tuhan. Kita buka hati kami sore hari ini, Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman. Dan suara Tuhan yang telah mendekatkan sore hari ini bagi kami. Buat setiap kami mengerti Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Buat keluarga di tempat ini khususnya Tuhan. Buat kekasih di mana Mu Edgar Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib Tuhan. Jalan-Mu tak terselang ini. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Jangan terduga kasih-Mu,
kami boleh berkumpul sore hari ini. Berdoa agar firman-Mu boleh jadi kekuatan yang mengajar kami, membuat kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu boleh dianugerahkan, supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tuhan, bukakanlah, singkapkanlah yang terselubung, biar kami boleh melihat terang. Terima kasih, berkati Edgar yang hari ini berulang tahun, yang percaya Tuhan juga terus memberkati dan memelihara hidupnya Tuhan. Terima kasih, menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Halo Shalom. Halo. Yang di depan, di belakang maupun di balik tembok. Luar biasa. Terima kasih buat Pak Birawa dan Ibu Erti buat kesempatannya. Ini pasangan yang sangat gigih ya. Jadi saya mau tekankan lagi, karena ini teman-teman rekam pakai HP. Saya datang bukan karena undangan khotbah, saya datang karena hubungan ya. Pak Birawa dan Ibu Erti berjemaat di gereja ICI, dan saya sangat menghargai beliau, begitu sabar meskipun undangan khotbahnya ditolak terus. Karena bertepatan sekali tahun 2021 kemarin saya sudah ngambil keputusan untuk tidak menerima undangan khotbah gitu, karena banyak pertimbangan dan memang itu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan kemudian Sabtu malam itu waktunya makan malam keluarga, dan saya siapin khotbah buat hari Minggu. Nah, beliau bilang sama suami saya, dimajukan ibadahnya bisa jam 5 sore sebelum makan malam. Saya tertawa, saya bilang sama suami saya, iya aja, bolehlah gitu. Jadi ini kalau karena direkam, camkan ya, bukan karena undangan khotbah ya, karena nanti saya dimarahin orang ini ya. Karena gereja-gereja, persekutuan, semua ngundang, saya bilang tidak. Mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jangan sampai bilang ini karena Pak Birawa nih Bu Heni mau. Pak Birawa boleh saksikan, tidak pernah diterima undangannya. Ya, ini karena Edgar ulang tahun. Haleluya. Oke. Soalnya saya udah pernah dimarahin orang ya. Saya tidak pilih-pilih ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Pak Birawa buat kesabarannya. Saya tadi di jalan baca-baca materi saya harus khotbah apa, dan saya mau khotbah tentang hamba uang. Nah, jangan, ini nggak ada mau ngomongin siapa-siapa ya. Bu Yeni kok khotbah hamba uang. Saya kan cuma hamba Tuhan, jadi ya ikut aja Roh Kudus taruh apa. Kita cuma punya dua pilihan, mau jadi hamba Tuhan atau jadi hamba setan, betul nggak? Ya, mau jadi hamba uang atau mau jadi hamba Tuhan. Yesus tidak pernah memperbandingkan dirinya dengan apapun kecuali dengan mamon, setuju? Ya, kita tidak boleh nyembah, kita harus pilih mau nyembah Tuhan atau mamon. Nah, apa itu hamba uang? Hamba uang adalah orang-orang yang diperbudak oleh uang. Ibrani 13 ayat yang kelima. Pak, duduk aja sini Pak, duduk aja. Nanti encok loh. Ibrani 13 ayat 5. Saya tadi minta tolong Pak Bayu di-share ke grup materinya ya. Mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Ciri-ciri hamba uang. Mari periksa hati kita. Yang pertama, hidupnya dipimpin uang. Namanya juga hamba, betul nggak? Yang jadi tuannya siapa? Uang. Hidupnya dipimpin uang. Orang-orang yang hidupnya dipimpin uang, itu ciri-cirinya apa? Melihat segala sesuatu diukur pakai duit. Yakobus 2 ayat 3. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Kita lihat, orang tuh suka beda-bedain miskin sama kaya. Oh nggak ada, amin? Amin. Iya, kenyataan kok, ya nggak sih?
saya dengar teman cerita, dia tinggal di Amerika, di New York. One day, namanya orang anak muda ya, keluar dari rumah sakit, dia ceritanya masih pakai celana training sama kaos sama jaket yang hoodie gitu. Pokoknya kayak gembel lah, namanya baru keluar dari rumah sakit. Dia pergi ke toko jam mau beli kado ceritanya untuk bekas dosennya. Urunan sama teman-temannya, dia pergi. Dia kayak gembel gitu. Kan yang punya toko nggak lihat dia datang pakai BMW, betul nggak? Pokoknya dia datang kayak gembel. Dia bilang sama pegawai tokonya, I wanna have a look at this one. Saya mau lihat yang ini. Pegawainya nggak mau bukain. Pegawainya nggak ada yang ladenin. Cuekin dia. Dia bingung loh. Kok nggak ada yang ladenin? Saya mau beli ini. Saya mau yang ini. Nggak ada yang ladenin. Akhirnya dia bilang ini, call your manager please. Panggil manajer kamu. Datang manajernya. Terus dia bilang, I wanna buy this one. Saya mau beli yang ini. Terus manajernya ngomong gini, kamu tahu nggak harganya berapa? Terus dia bilang, yes, I know. Dia bilang gitu. Iya, saya tahu. Terus dia keluarin dompetnya, dia ambil kredit card platinumnya. Baru manajer toko, oh oke, gitu. Baru dia layani dengan baik. Manusia itu memang melihat apa yang di depan mata, cuma Tuhan yang lihat hati, amin. Nah, kita nggak bisa salahin orang, karena orang lihat penampilan. Makanya kalau mau beli sesuatu yang mahal, jangan kayak gembel ya. Tapi Anda tahu saya bercanda. Kita lihat bahwa orang itu ada yang memang hidup apa-apa diukur pakai duit. Cari mantu, cari yang Anda yang ngomong loh ya. Cari mantu harus yang cantik, yang kaya, ya nggak sih? Yang berpendidikan. Coba kalau nggak S1, coba kalau anak dari kampung, coba misalnya dia nggak punya uang keluarganya, atau orang tuanya nggak jelas, Anda mau? Belum tentu. Saudara harus tahu bahwa orang yang hidupnya selalu pakai uang jadi ukuran, itu dia hamba uang. Sama kaya baik, sama miskin tidak baik. Saya ditawarin khotbah di gereja yang satu kali khotbah per ibadah 10 juta. Katanya 5 kebaktian pulang ngantongin 50 juta. Saya tolak. Loh. Ada yang ngundang, gak kasih PK, juga saya tidak terima. Jadi intinya, kita kalau mau adil, semuanya diperlakukan sama. Nggak lihat siapa miskin kaya, betul? Mau baik ya baik sama semuanya, jangan sama customer yang kaya kita baik, sama pembantu kita jahat. Itu apa-apa ukurnya pakai uang. Saya harap ibu-ibu dan bapak-bapak mengerti. Kemudian orang yang hidupnya dipimpin uang, ciri-cirinya itu bisa disogok, bisa disuap. Keluaran 23 ayat 8 berkata, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Kita kerja yang jujur. Jangan sampai jadi ceritanya hamba Tuhan, tetapi bisa disogok, bisa disuap. Satu kali ada orang kaya datang sama suami saya, bilang gini, tolong keluarkan surat dari yayasan bahwa barang-barang saya di bea cukai itu, Pak polisi ya, ini nggak apa-apa lah, bapak kan nggak tahu siapa ya kan. Barang-barang saya di bea cukai itu donasi untuk Tangan Pengharapan. Tolong Pak Jojo buatkan ya. Nanti saya kasih 3 biji isinya. Isinya bernilai ya. Apa itu? Oksigen. Nah, tabung oksigen itu waktu itu sempat mahal sekali ya. Kita mau beli juga barang nggak ada. Di asrama sempat anak-anak itu kena semua. Waduh, saya panik ngurusin 65 orang satu rumah. Nah, oksigen kita butuh. Nah, dia bilang, nanti saya kasih 3 buat Pak Jojo. Tapi tolong tulis dulu 1 kontainer ini donasi buat Tangan Pengharapan. Sebenarnya nggak cuma 1 perusahaan ini, udah ada perusahaan lain yang nipu kami juga. Kalau yang itu kami beneran ditipu, katanya mau kasih kami APD dan maskernya untuk disalurkan ke masyarakat. Nggak taunya cuma dikasih 1 box saja. Nggak apa-apa lah, Tuhan yang tahu. Nah,
Waktu orang kaya ini ngomong gitu sama suami saya pikir gini, ya sudahlah nolong orang nggak apa-apa. Suami saya tuh baik hati, bukannya makan suap, dia memang baik, ya. Ya sudahlah, ditolong aja karena ibu ini nangis-nangis cerita, oh dia susah, barangnya nggak bisa keluar gitu. Lalu saya bilang sama suami saya, kamu tahu nggak dampaknya kalau kamu nipu? Kalau kamu keluarkan surat itu sebagai ketua Yayasan Tangan Pengharapan, sampai kita ini kena audit, kamu masuk penjara. Dan saya sebagai founder Tangan Pengharapan, tentu nama saya tidak bersih lagi. Karena kamu berani keluarkan surat itu, kamu tuh suami saya bilang. Terus dia bilang, gak apa-apa lah orang bantu orang. Nah, sebenarnya suami saya lakukan ini, dia tahu kalau saya tahu pasti tidak boleh gitu. Kan dia tahu saya hitam-hitam putih-putih. Jadi dia suruhnya sekretaris saya. Dasar sekretaris saya itu takut sama saya, dia cerita. Waduh, di mana nama suami saya? Ngapain kamu kasih tahu ibu? Gak perlu kasih tahu ibu. Kalau saya suruh kamu buat. Saya bilang, jangan kamu buat. Saya bilang, tidak boleh melanggar aturan. Undang-undang itu ada untuk melindungi kita. Jadi saya bilang, tidak boleh buat. Terus suami saya marah sama saya tidak peduli. Saya telepon ibu itu. Hari ini dia pasti tidak mau berjemaat di ICI karena takut sama saya. Saya telepon dia, saya bilang gini, ibu, terima kasih ya 3 tabung gasnya. Saya tidak mau. Saya tidak akan keluarkan surat untuk bantu ibu. Ibu tahu nggak nanti Tangan Pengharapan yang kena celaka gara-gara nolong ibu? Saya tidak mau disuap, saya bilang. Bukan cuma masalah tabung gas. Saya pernah ditawari uang 5 miliar. Dana dari Eropa mau dikucurkan ke Tangan Pengharapan 13 miliar. 8 miliar saya harus keluarkan buat orang ini, 5 miliar buat Tangan Pengharapan. Saya bilang tidak, terima kasih. Sudah 2 kali, bahkan yang datang itu instansi pakai seragam PNS. Saya bilang tidak. Sudah 2 kali. Karena proyek kami empuk seluruh Indonesia. Anaknya banyak, proyeknya banyak. Tiap tahun miliaran. Ya yang paling cocok ya Tangan Pengharapan kalau mau buat money laundry gitu. Ya masalahnya saya bukan tukang laundry. Dia salah ya. Jadi yang saya mau cerita gini, kita butuh duit, tapi kita bukan hamba uang. Tuhan sanggup mencukupkan semua yang kita butuhkan. Amin. Kita pikir untuk dapat uang besar kita nipu orang 1 kali, tapi kita salah. Kepercayaan dan nama baik itu yang akan membuat kita selalu diberkati. Amin. Yang berikutnya, orang yang hidup dipimpin uang, melakukan apapun demi uang, bahkan meninggalkan iman, meninggalkan jalan kebenaran demi uang. Contoh, nikah sama yang gak seiman, ya. Tapi begitu suaminya gak baik, nyalahinnya Tuhan. Lucu kok manusia ini ya. Kemudian pakai cara-cara yang gak baik, jatuhin orang, jahatin orang demi dapat uang. Makanya selalu saya pesan sama jemaat, kalau kita pengen Tuhan ikut campur tangan, Tuhan terlibat dalam hidup kita, ayo jangan keluar dari kebenaran. Karena kalau kita keluar dari kebenaran, Tuhan gak akan bela kita. Sebanyak apapun Anda berdoa dan berpuasa, Tuhan gak akan jawab doamu. Karena Tuhan gak bisa membela apa yang tidak benar. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Yuk, jangan nyiksa diri sendiri, jangan jadi hamba uang. Katakan kanan kirimu, jangan siksa dirimu, jangan jadi hamba uang. Yang kedua, orang yang jadi hamba uang, yang pertama tadi hidupnya dipimpin uang. Yang kedua, hidupnya mengejar uang. Dikatakan tadi, sebab oleh memburu uanglah, ya, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Hidup mengejar uang, tamak serakah. Ciri-cirinya gak pernah berhenti cari duit. Heran saya ya
bingung gitu sama orang kaya gitu ya. Misalnya dia punya udah triliunan ya, kenapa masih cari ya? Buat apa ya? Saya pernah ketemu orang kaya yang cerita sama saya gini, Om ini gak bakal habis hartanya 7 turunan. Dia bilang gitu. Saya bilang wow, wow 7 kali buat dia. Tapi di titik itu dia masih gak berhenti cari duit. Kalau saya bisa pensiun dini saya. Ngapain cari duit terus? Saya maunya anak saya berusaha sendiri. Saya kasih modal, mudah-mudahan bisa beliin rumah. Dia cari kerja, hidupin dirinya sendiri. Hidup dia, tanggung jawab dia. Ngapain saya mikirin cucu sampai turunan ke-7? Apa saya? Begitu anakmu kaya, kamu tua, gak diurus, dikasih ke suster. Sakit hati kamu. Mending mumpung masih sehat, kaki masih kuat, nikmati hidupmu. Yes. Nabung-nabung buat anak cucu. Besok-besok dia gede, gak inget kamu kok, gak sayang kamu kok. Jujur aja. Anda pikir kalau, maaf ya, suatu hari Anda tidak ada, Anda dikubur, kira-kira sampai generasi keberapa mau bersihin kubur Anda? Punya uang, nikmati. Mumpung nih lo lutut nih belum masih bisa dipakai. Ya. Ke Israel, ke Holy Land, nikmati. Punya duit kok ke Eropa aja. Israel dulu, ziarah dulu nomor 1. Amin. Kapan Pak Birawa mau ikut saya? Ditembak langsung. Oktober ya. Amin. Kita harusnya gini, jangan tamak. Kalau kita tamak, kata firman Tuhan, sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kok bisa menyiksa diri, Bu Heni? Iyalah. Kenapa? Karena Anda merasa tidak pernah cukup, Anda kerja terus, Anda bikin usaha terus. Makin banyak usaha, makin banyak masalah. Orang buat buka pabrik tuh ngambil pinjaman bank. Ada gitu yang bahagia banyak utang. Orang makin kaya makin susah tidur. Tidak pernah berhenti cari uang, seolah-olah uang lebih penting dari hidup. Sebenarnya uang itu untuk hidup atau hidup untuk uang? Uang untuk hidup, bukan hidup untuk uang. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saya mau kasih tahu, uang itu gak lebih penting dari keluarga. Uang bukanlah segalanya. Tapi orang yang kejar uang terus, menjadikan uanglah segalanya. Dia tidak perlu keluarganya. Karena untuk cari uang terus Anda harus ngorbanin waktu sama keluarga. Kenapa saya berhenti keliling khotbah? Tuhan menyadarkan saya bahwa keluarga saya lebih penting dari semuanya. Bukan nama besar yang saya cari. Kebahagiaan itu tidak didapat kalau kita hanya fokus kejar harta, sementara kita lalai mengurus keluarga. Tidak heran orang kaya raya malah istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, anak tidak sayang. Karena waktu kita tidak ada buat mereka. Orang yang serakah, tidak pernah ngerasa cukup. Pengkhotbah 5 ayat 9 bilang gini, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Percayalah, firman Tuhan iya dan amin. Seberapa banyak pun harta Anda, seberapa besar pun gaji Anda, tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah puas. Satu kali teman cerita dia main saham, dia masukin uang $100 ke kripto. Within 10 hours dia bilang, dalam 10 jam uangnya jadi $1.500. Terus saya bilang gini sama dia, kenapa nggak cepat-cepat lu tarik tuh duit? Ibarat mancing 100, nongol 1.500, tarik dong. Dia bilang, ya itulah manusia, selalu berpikir, coba tunggu sebentar lagi, siapa tahu makin besar. Dia bilang gitu. Manusia gitu kan, never enough gitu kan, nggak pernah cukup. Lucu ya manusia ini ya.
kumpulin duit, terus buat apa? Kalau Anda kerja terus, Anda nggak punya cukup waktu menghabiskannya, bukan? Ujung-ujungnya Anda simpan buat anak cucu, balik lagi ke situ. Saya kasih tahu, yang nikmati siapa? Kalau Anda kerja keras? Menantu. Nah herannya, musuh mertua banyak kan? Menantu. Menantunya mau ngurus gak? Enggak. Yang bikin dia kaya siapa? Satu kali ada teman mama saya, kayanya meleleh. I'm serious. Super duper rich. Ditipu sama orang bank. Baru-baru tahun kemarin sebelum pandemi, hilang 55 miliar. Sedih. Tapi masih banyak. Uangnya banyak banget. Ini kesedihan ya. Orang disiksa berbagai derita dan duka cita ini benar karena memburu uang. Coba dia punya 55 miliar lalu dia nikmati. Tidak perlu nunggu ditipu orang, entek liau-liau bahasanya, ya. Dia punya anak. Menantunya tidak sayang dia sama sekali. Menantunya tidak pernah bawa cucunya untuk lihat omanya. Menantunya tidak pernah datang. Tentu dia sayang anaknya. Tapi anaknya nggak ada satupun yang kerja. Semua makan uang mamanya aja. Didepositoin berapa miliar satu orang gitu. Udah, hidup dari bunga aja. Tapi satupun nggak ada yang ngurus dia waktu dia kena COVID. Dia sama suaminya kena COVID, nggak ada satupun anak yang mau menyerahkan diri untuk urus papa mamanya. Dan yang saya kasihan apa? Dalam kehidupan yang sebenarnya sangat-sangat kaya, mereka nggak nikmati sama sekali. Rumahnya nggak mewah sama sekali. Kalau banjir ya air masuk, bisa kebayang tuh, berarti kan rumah lama yang belum ditinggiin dari jalan. Benar-benar sederhana rumahnya. Maaf nih, rumah saya kecil, tetap lebih mewah kayaknya dari rumah dia. Sampai saya heran gitu, suaminya nggak pernah keluar rumah. Saya tanya, tante, om tiap hari ngapain di rumah? Dia bilang, ya nonton YouTube. Ya itu dengar khotbah kamu tuh, nggak kayak gitu. Kayaknya dengerin khotbah juga nggak ada gunanya kalau nggak kemana-mana, nggak ketemu siapa-siapa. Lalu bagaimana melakukan firman gitu kan? Di rumah aja. Kalau saya cerita lebih panjang, Anda akan terkejut bahwa benar firman Tuhan ini. Ada orang yang tidak dikaruniai menikmati hidup. Pengkhotbah 5 ayat 11 bilang ini, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Orang kaya malah susah tidur. Kenapa? Pikirannya banyak, entah mikirin bini muda, entah mikirin hartanya ini kemana, entah mikirin apa bisnisnya, takut dicuri orang hartanya. Semakin banyak harta, kita semakin khawatir, takut orang curi, kita juga nggak tahu. Betul. Di gereja aset-aset kecil tuh banyak, betul nggak? Mikrofon. Yang kecil-kecil tuh malah mahal, puluhan juta harganya. Saya pikir-pikir, punya segitu aja kita udah takut hilang. Kalau ada yang masuk ke gereja terus nyolong kantongin, kita juga nggak tahu. Dia jual satu transmitter itu 23 juta, hilang gitu aja kita juga nggak tahu. Iya kan? Satu mikrofon sure lah, berapa tuh harganya? Saya kan nggak tahu ya. Udah hilang. Kita yang punya sedikit aja khawatir, apalagi yang punya banyak. Tante saya bertamu ke rumah orang, sepatunya hilang. Kenapa? Ferragamo. Lucu dunia ini ya. Betul firman Tuhan. Kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Saya berdoa Ibu RT dan Ibu Ero tetap bisa tidur nyenyak. Nah, saya ketemu orang kaya yang hidupnya benar-benar jadi hamba uang. Bukan hanya kerja nggak kenal waktu, nggak nikmati hidup, tapi kikir, pedit, bin, pelit. Benar-benar pelitnya minta ampun. Pelitnya gimana? Kaya raya, naiknya mobil mewah, tapi kalau makan sama temennya nggak pernah mau bayar. Bener.
Dia kalau pergi makan nggak pernah mau sendiri, selalu ngajak teman. Kenapa? Supaya ada yang bayarin. Orang kalau pelit itu udah jelas tuyulnya duit. Kikir, pelit, medit, hamba uang. Amsal 23 bilang gini, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Orang yang kikir bisa kelihatan baik, tapi hatinya tidak tulus. Orang yang cinta uang itu selalu takut uangnya kurang. Waduh, tadi habis berapa aku traktirin orang nih? Kalau punya banyak itu nggak usah mikir. Anda tahu you still have plenty. Amen. Nah, saya ingin akhiri biar tidak lama-lama, kita lanjut yang berikutnya. Tuhan ngajarin kita bagaimana kuncinya kita tidak jadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5 sudah ngajarin kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi bagaimana supaya tidak jadi hamba uang? Belajar berkata cukup, katakan enough. Nah, kenapa seringkali kita tidak merasa cukup? Karena keinginan kita nih loh tidak ada habisnya. The beast is inside of us. Sebenarnya tuh iblisnya di sini. Kita tidak pernah merasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 8 Rasul Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, orang seringkali bilang gini, aku nggak cukup. Sering dengar? Suatu kali pengerja cerita, Kak Heni, ini ada temanku mau bunuh diri. Kenapa? Saya tanya. Dia stres berat karena pinjol. Ayo, jangan ada yang pinjam online. Pakai aplikasi itu loh. Coba cek HP masing-masing, kalau ada aplikasi pinjol, delete. Itu aplikasi iblis. Kenapa? Begitu di-download, semua data Anda diambil, termasuk fotomu, data di kontakmu, emailmu, semuanya diambil. Lalu Anda tidak akan bisa lari dari dia. Nah, bunganya besar sekali mencekik. Orang ini mau bunuh diri karena tidak sanggup lagi bayar hutangnya. Mungkin sudah di angka ratusan juta. Ditanya, buat apa itu? Dia bilang, buat nyukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk bantu orang tuanya. Ini perempuan ya. Loh, memang gaji suamimu berapa? Kok tidak cukup? 13,5 juta. Terus dikasih ke kamu berapa tiap bulan? 10 juta. Loh, 10 juta kok nggak cukup? Lah kan heran kita. 10 juta tuh cukup banget sebenarnya. Yang bikin nggak cukup itu standarmu sendiri. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bicara soal harus ada ukuran seberapa sih cukupnya kita. Karena serakah, kita kerja cari uang nggak ada habisnya. Punya berapapun nggak cukup. Kadang-kadang firman Tuhan bilang gini, kalau kamu nggak mau jadi hamba Tuhan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Yesus bilang gini dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tapi lucunya, seringkali makanan dan pakaian lebih penting dari hidup kita. Betul nggak? Kaki sakit, tahan-tahan, yang penting pakai sepatu cantik. Betul apa betul? Saya heran ibu-ibu kadang-kadang ya pakai sepatu tuh tinggi sekali, high heel-nya gitu. Kalau foto sama saya aja jijik. Saya bilang ngapain jijik-jijik? Supaya nggak kalah tinggi sama Bu Heni. Ini kan tipuan kamera. Buat apa harus adu tinggi? Pakai sepatu tinggi sekali, baru ujungnya lancip sekali. Begitu pulang ke rumah, tong rasanya gitu kan.
Ibu yang merasakan sakitnya katakan amin. Loh, kenyataan. Saya tanya, kakimu lebih penting apa sepatunya? Kaki. Tapi kita seringkali mengorbankan hidup kita demi pakaian gitu kan. Udah bajunya sempit dipakai juga. Padahal sesak napas. Udah buang aja. Yang diomongin masa lalu, dulu saya muat. Kan udah lewat. Lemarinya penuh sampai rumahnya sumpah gitu. Kenapa? Sayang dibuang. Saya tanya, hidupmu lebih penting atau pakaianmu? Siapa tahu kurus lagi. Model udah ganti lagi saya. Model ganti lagi. Orang yang diberkati pakai baju baru. Amin. Haleluya. Nah, makanan lebih penting atau hidupmu? Tapi orang seringkali ngorbanin hidup demi makan enak, bukan? Udah tahu nggak boleh makan itu, hajar terus black, ya kan? Yesus ngajarin kita luar biasa. Bukankah hidup ini lebih penting? Buat apa kita rakus mata? Kita hutang di mana-mana, lalu kita menderita. Buat apa sih sok adu gaya-gaya? Malu dong, masa tiap minggu, tiap Sabtu ketemu ibu itu, aku tasnya sama terus? Masa aku nggak punya barang mewah? Masa nggak punya berlian? Masa nggak punya tas mahal? Gengsi dong. Mendingan gak usah datang kalau itu motivasinya. Buat apa? Saya EGP. Emang gue pikirin saya dikata-katain di sosial media, Ibu Heni mah sederhana, yang dijual, yang dipakai jualannya. Biarin, suka-suka gua. Lu nggak ngidupin gua, ngapain lu kepoin gue? Gitu dong. Gua gak minta sama lu, ngapain ngurusin gua? Gitu kan? Ngapain kita terlalu peduli omongan orang? Wah, ini ada tas Chanel murah nih, second, tapi bisa nyicil. Ngapain makan ngirit demi nyicil Chanel? Orang gelem aku. Mendingan hidup merdeka, mau beli apa aja bisa, mau makan apa aja bisa. Amin. Hidup ini lebih penting daripada pakaian. Hidup ini lebih penting daripada gaya-gayaan. Amin. Tekanan hidup ini ditentukan dari gayamu. Makin banyak gaya, makin besar tekananmu. Amin. Banyak orang hidupnya milih menderita, stres. Banyak utang tuh stres loh. Udah deh, kuasai nafsumu. Kalau enggak mau jadi hamba uang, belajar berkata cukup. Saya enggak peduli dihina orang, dari dulu saya kenyang makan hinaan. Kok anak pendeta sekolahnya, maaf ya, enggak di BPK Penabur? Saya bilang, sekolah Kristen mahal. Ngapain? Homeschooling aja anak saya. Justru yang bagus itu private school. Private itu bukan, kalau di luar negeri private school maksudnya sekolah Katolik, sekolah swasta gitu ya. Istilah saya private, gurunya 1 ngajar anak 3 gitu. Iya dong. Lah, Anda sekolah di sekolah yang mahal. 1 guru ngajar 40 anak. Anaknya ngerti semua enggak? Setengah mati. Kalau guru saya ngajarin 3 anak, kerenan mana? Ya mendingan 3 anak, anak saya jadi pintar-pintar. Orang terlalu makan gaya, mesti merek-merek. Gak usahlah kemakan gaya. Hidup kita gak boleh dipimpin sama merek-merek dunia. Amen. Kunci merdeka dari perbudakan uang adalah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Amen. Pengkhotbah 6 ayat 2, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Bayangin nih, hebat gak? Kaya gak? Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ini yang saya cerita. Dia kerja setengah mati dari muda sampai tua, tapi gak pernah mau berhenti kerja. Cari duit terus, yang nikmati menantunya. Kalau tidak cukup, orang tuh akan cenderung gini. Kalau kita gak belajar kata cukup, orang akan terus kerja keras sampai mati.
nggak menikmati. Kalau Anda sudah punya cukup, seberapa sih cukupnya Anda? Saya nggak tahu. Target jangan ketinggian lah, ya kan? Kalau saya loh ya, contoh aja. Saya bisa nyekolahin anak saya 3-3, kuliah selesai, S1, S2 urusan dia sendiri. Udah selesai S1, tanggung jawab saya sebagai orang tua selesai sebenarnya. Tapi bonus bisa modalin dia beli rumah, at least DP-nya. Bener nggak? Itu sudah lebih dari cukup. Ketiga, bonus lagi, dia nikah, kita bisa kasih hadiah atau bayarin pernikahannya. That's it, man. Mau berapa banyak lagi? Kita kerja sampai mati. Kita sendiri harus punya tabungan hari tua, supaya nanti tua jangan nyusahin siapa-siapa. Jangan sampai jadi orang tua kasih target ke anak, tiap bulan harus setor sama mama sekian juta. Gak nyetor, kualat kamu. Gak diberkati kamu. Lihatin nanti kamu, wah dikutuk-kutuk anak sendiri. Ngapain kayak begitu? Malu. Kita ini kalau orang benar, sampai anak cucu itu tidak akan minta-minta. Itu berkat Tuhan. Amen. Kita tidak boleh minta-minta. Makanya mumpung masih sehat, masih bisa kerja, miliki tabungan hari tua. Saya diam-diam nabung buat saya sama cucu. Saya nggak kasih semuanya buat anak saya. Lah besok-besok dia nikah, masih sayang sama saya, puji Tuhan. Tapi kalau saya nyusahin dia, ya nggak sayang lah sama saya. Anak akan merasa dibebani kalau kita nggak punya tabungan hari tua. Orang tua nggak boleh melihat anak sebagai investasi di hari tua. Ada firman Tuhan yang menuliskan, orang tualah yang mengumpulkan harta bagi anak, bukan anak untuk orang tua. Ada ayatnya, saya nggak sesat. Udah pernah tak korbain, cuma lupa ayatnya di mana. Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Kita yang ngasih harta ke anak. Anak nggak cari harta buat orang tua. Jadi jangan gini, anak masih kecil kita sayang setengah mati, betul nggak? Begitu dia besar nyakitin hati kita terluka nggak? Apalagi sampai kita nggak punya apa-apa untuk menghidupi diri sendiri, kita lebih sakit hati. Tapi kalau kita bisa bijaksana mengelola keuangan, ngerti yang cukup buat anak seberapa, selebihnya kita untuk hidup kita. Anak cucu juga diberkati sama kita, kita disayang sampai mati. Amen. Coba anak-anak itu apa enggak senang enggak bawa cucu ketemu oma opa, kalau tahu kalau datang dibeliin hadiah, dikasih angpau. Betul? Anak cenderung menghindar kalau tahu orang tuanya datang cuma minta-minta. Saya udah konselingin banyak orang tua yang teriak sama saya, anak saya nggak kasih saya uang Bu Heni. Saya turut prihatin. Makanya kita yang masih mampu, belajarlah bijaksana. Amen. Saya tutup sebelum bobo semuanya. Bedakan yuk keinginan dan kebutuhan. Ubah gaya hidup konsumtif. Boleh enggak Bu Heni kita beli yang kita ingini? Boleh, tapi atur baik-baik uangnya. Jangan sampai ngutang, jangan sampai ngemis, jangan sampai hidup kita jadi beban. Kita harus bijaksana secara cepat. Ini demi kebaikan. Saya kasih tahu, mari buat anggaran bulanan. Prakteknya ya di hidup sehari-hari. Mulai hitung pemasukan kita tiap bulan tuh berapa. Gaji, bonus, komisi, plus berkat Tuhan. Saya selalu buat gitu. Karena kan berkat Tuhan itu selalu tidak terduga. Dari utara, selatan, timur, dan barat. Katakan amin. Nah, pemasukan, gaji, bonus komisi, dan berkat Tuhan. Total berapa sebulan? Pengeluaran setiap bulan. Tulis perpuluhan, sedekah, persembahan berapa. Amsal 39 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 2 Korintus 9:10 berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Berarti dari semua penghasilan kita harus ada yang ditabur, katakan amin. Nah, tulis berapa. Kemudian hutang. Nah, hutang nomor 1 dulu yang ditulis. KPR, cicilan rumah, sewa rumah, kontrakan, cicilan motor. Nah, Bu Heni saya ngontrak, gak nyicil, gak punya KPR, tetap harus ada anggarannya. Kenapa? Cicilan datang itu setahun sekali atau 2 tahun sekali kan harus dibayar.
Jangan malah ngutang ke kanan ke kiri. Cicillah setiap bulan. Hutang wajib dibayar. Mazmur 37 ayat 21 berkata, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Hutang harus dibayar. 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, kata firman Tuhan. Jadi kita harus ingat, bayar hutang. Yang berikut, tulis rumah tangga kebutuhan apa aja. Ini istri-istri belajar bijak. Listrik, air, pam, transport, tabung gas, makanan, air minum, sabun cuci, pembersih, toiletries, semua tulisin rumah tangga tuh, ya. Kemudian kebutuhan anak, uang sekolah, transport anak, uang saku anak, keperluan sekolah anak, buah-buahan, susu, vitamin, pampers, bla bla bla. Tulis apa? Gaji pembantu, pengasuh, bla bla bla. Kemudian asuransi, kalau punya BPJS kan paling enggak ya kan? Asuransi rumah, mobil, asuransi jiwa, tulis berapa? Kemudian tabungan tak terduga, investasi. Kalau sudah keluar uangmu semua, kemudian masih ada sisa, nih dengerin saya. Inilah karunia menikmati. Habiskan. Loh, serius. Kerja jangan cuma untuk hidup. Ya. Kita mesti nikmati. Atur keuanganmu. Ada lebih. Wah ini lebihnya udah tabungan sudah. Terus hasil lebih. Buat apa? Kia-kia, jalan-jalan, makan enak, haleluya. Ini Bu Eni kok bikin seminar keuangan ya. Hitung total pemasukan, dikurangi total pengeluaran bulanan. Coba cek plus atau minus keuanganmu. Kalau minus, apa yang harus dilakukan? Saya ada jawabannya, nanti saya copy, paste, kasih ke Pak Bayu untuk dibagikan di grup. Ini materi seminar keuangan yang saya bagikan buat Anda for free. Nah, kalau Anda mau belajar bijaksana dengan keuangan, Anda mesti ngerti prakteknya gimana. Pengkhotbah, khotbah, tapi Anda nggak jalanin di kehidupan sehari-hari ya percuma. Kalau pemasukan dikurangi pengeluaran masih plus, puji Tuhan, nikmati saja. Habiskan. Kan amin, habiskan Pak. Ya. Tapi kalau minus, PR. Saya akan kasih jawabannya. Nanti di copy paste aja. Saya kasih ke WA karena waktu kita tidak cukup. Saya tutup. Gaya hidup sederhana adalah kunci hidup sejahtera. Kemewahan tidak menjamin kebahagiaan. Amen. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada, supaya kita tidak jadi hamba uang. Tekananmu tergantung dari gayamu. Kalau tekananmu besar, berarti gayamu kebanyakan. Jadi mari sederhana. Tuhan berkati. Pada tegang sekali. Semua diberkati. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus dan juga buat apa yang sudah boleh menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Kita semua bukan hamba Tuhan, bukan hamba uang ya. Masih ada lagi. Kita semua hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa syafaat. Nanti ditutup. Oh iya, ada kesaksian pujian masih diingatkan lagi, terima kasih. Kita ada kesaksian pujian, dan kesaksian ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi setiap kita dan nama Tuhan dimuliakan. Ada kesaksian pujian dari Oma Happy. Dari tepuk tangan dulu. Oma Happy akan bersaksi memuji memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, boleh beri tepuk tangan untuk kesaksian pujian ini. Oma Happy yang bersaksi memuji memuliakan nama Tuhan.
Ini mic. Shalom. Oma Mary, Bapak Ibu, Oma Mary, ayo. Kita akan membawakan lagu apa, Oma Mary? Yesus menginginkan kita semua. Yesus menginginkan Puji Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan untuk saksian pujian Oma Happy, biar terus tetap bersinar di masa tuanya, tetap bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mendengarkan kesaksian pujian yang kedua. Sebelum kita akhiri ibadah kita mendengarkan kesaksian pujian yang kedua. Kesaksian pujian dari Bapak Tommy akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dipersilakan Pak Tommy. Ya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih buat Ibu
Maaf saudara, sebentar. Mungkin ada saudara yang menonton acara konser Indonesia Raya Nusantara bermasuk pada. Ya, itu memberkati sekali ya. Banyak yang datang ya, yang hadir. Saya tidak tahu ada ulang tahun. Ternyata ada ulang tahun. Hari Tuhan berkati ya. Yang ulang tahun. Ibu ini terima kasih. Ibu punya YouTube banyak yang menonton. Ya, jadi berkat buat banyak orang. Iya, saya bersaksi sedikit. Bapak Ibu, tahun 2 tahun lalu saya kena air panas. Jadi saya angkat air panas, mendidih, tumpah di kaki saya sampai kaki saya terluka semua. Tapi saya bisa berjalan sekitar 5 bulan digendong ke toilet terus. Tapi berkat Tuhan, kasih saya Tuhan, bisa sembuh. Jadi kita harus bergantung setiap saat kepada Tuhan. Haleluya. Sebenarnya bisa pakai keyboard seperti ini, lagu bagus, jadi saya tunggu ini aja. Sudah. Iya, doa juga. Ibu doa sih. Iya. Edgar boleh maju ke depan. Boleh berdiri. Untuk Kak Aris boleh masuk. Aris mau didoain. Bapak Ibu sama-sama kita bagi berdiri, kita akan topang di dalam doa.
Mau nyanyi satu lagu dulu, happy birthday dulu. Lihatnya nggak di video sekalian. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, ada yang bicara happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri. Kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri. Kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Happy birthday dan terus memberkati. Edgar Timotius Birawa. Kita berdoa Tuhan, terima kasih buat Edgar yang Tuhan tambahkan usianya jadi 12 tahun hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, dia tumbuh sehat sempurna. Berdoa supaya dia jadi teladan dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam kasih, dalam iman. Berdoa supaya teman-temannya boleh lihat Tuhan dalam hidupnya. Yang berdoa sertai Tuhan Edgar dengan kasih karunia-Mu. Dia boleh tumbuh besar dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Biarlah dia boleh hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hidupnya jadi berkat buat hidup banyak orang. Berdoa rencana-Mu yang sempurna jadi dalam hidupnya. Jagai masa mudanya Tuhan. Jauhkan dari pergaulan yang buruk. Jauhkan dari orang-orang yang merusak. Tuhan, jauhkan dia dari mengambil keputusan yang salah. Biar Tuhan menuntun langkahnya senantiasa. Biar kekayaan, hormat boleh Tuhan berikan di jalan-jalannya. Biar dia boleh mengenal jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa Tuhan jadi berkat buat keluarganya juga. Biar Edgar boleh menjadi sukacita buat papa mamanya Tuhan. Kami serahkan hidup Edgar dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Juga berdoa untuk Aris Tuhan yang boleh wisuda S1. Boleh berdoa supaya Tuhan boleh pakai hidup Aris dalam apapun yang dia akan kerjakan ke depan. Tuhan sertai pengurapan-Mu memampukan dia untuk jadi berkat. Apa saja yang dia sentuh dengan tangannya, Tuhan buat berhasil. Tuhan nyatakanlah karya-karya yang hebat lewat hidup orang ini. Biarlah Tuhan boleh pakai Aris untuk kemuliaan Tuhan, buat kebesaran Tuhan. Berdoa kebajikan dan kemurahan-Mu menyertai hidupnya senantiasa. Tuhan menuntun setiap langkah-langkahnya. Berdoa dia boleh melihat tangan Tuhan menyertai. Dia boleh lihat kasih setia Tuhan. Janji-janji-Mu digenapi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu buat hidupnya. Berkati Pak Birawa dan Ibu Erti yang sudah menabur buat hidupnya Tuhan. Terima kasih. Berdoa biar masa depannya sejahtera senantiasa. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amen. Terima kasih. Kita sudah berdoa untuk Edgar yang berulang tahun. Ya, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pak Tom.
satu jalan, jalan kebenaran. Hanya satu jalan, jalan kehidupan. Hanya satu jalan, jalan keselamatan. Datanglah sekarang, hai teman. Datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut menunggu di pintu hatimu. Hanya satu kasih, kasih yang mulia. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Sambutlah sekarang kasihnya, sambutlah sekarang, hai teman. Yesus manis lembut menunggu di pintu hatimu. Walau badai dan gelombang menerpa, walau badai topan dunia menerpa, Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Jangan takut, jangan berputus asa. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Saudara, hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Satu kasih, kasih yang sempurna. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Datanglah sekarang, hai teman. Datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut beribu mengasihi dirimu. Walau badai topan dunia menderu, walau badai dan gelombang menerpa, perahu kapal takkan goncang, takkan tenggelam. Jangan takut, jangan berputus asa. Jangan takut,
Jangan bimbang dan Yesus nahkoda kehidupan, jalan keselamatan. Yesus nahkoda kehidupan, jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk saksian pujian dari Bapak Tommy. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya jemput sekali lagi Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Seperti kita akan berdoa syafaat, nanti bertugas Pak Welem mau kita di dalam doa. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang ajaib. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenangi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih. Saya minta supaya kita berdiri aja pada suatu doa syafaat. Bapak Ibu silakan dulu kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersyafaat. Mari kita tundukkan kepala dan angkat hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan yang memberi hidup daripada kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Ajarkan kami untuk bersyukur atas apa yang kami punya, atas apa yang ada pada kami saat ini. Begitu indah khotbah rema firman yang dibagikan oleh pelayan Ibu Pendeta Heni Kristianus. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Tuhan memberkati juga keluarga. Kiranya bertambah-tambah hikmat yang Tuhan kasih buat Ibu Pendeta, sehingga banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami dalam syafaat berdoa terkhusus buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, kedamaian, kesejahteraan yang kami dapatkan lewat pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Presiden dan para pembantunya. Segala hikmat, kebijaksanaan yang mereka ambil, kiranya semuanya daripada Tuhan, sehingga daripada mereka kami sebagai bangsa dalam negara ini, kami mendapatkan kesejahteraan, kedamaian. Terima kasih Tuhan, pemimpin dari yang teratas sampai ke daerah-daerah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Saat ini juga kami mau berdoa buat gereja-gereja Tuhan, para dan yayasan-yayasan penginjilan, khusus buat para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam pewartaan penginjilan dimanapun mereka berada. Tuhan memperlengkapkan mereka. Tuhan mencukup-cukupkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan yang baik, karena itu kami percaya tuntunan Roh-Mu yang kudus dalam pewartaan penginjilan yang mereka sampaikan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Biar nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Kami saat ini juga khusus buat berdoa buat keluarga besar Bapak F.X. Sunarto, terkhusus buat
Pak Sony dan keluarga, Bapak Didit dan keluarga, Bapak Wewi dan keluarga, Bapak Hara dan keluarga, Bapak Dana dan keluarga, Bapak Mada dan keluarga. Tuhan melihat titik masing-masing mereka, Tuhan. Adapun pergumulan yang mereka hadapi tiap-tiap mereka, kami percaya, kami berdoa, Tuhan ada dan memberkati. Tuhan menjamah kehidupan mereka satu persatu. Dalam tangan Tuhan kami serahkan anak-anak mereka, istri, cucu, keluarga kecil mereka ke dalam tangan Tuhan. Khusus saat ini juga kami mendoakan buat Bapak Jenderal Andika Perkasa dan keluarga. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini. Dalam doa syafaat ini kami naikkan padamu Tuhan, kiranya Tuhan pakai Bapak Andika Perkasa sebagai yang terbaik, sosok yang terbaik dalam negara kami. Jika Tuhan berkenan, Tuhan masih pakai Bapak Andika sebagai pemimpin di dalam negara dan bangsa kami. Kami percaya itu Tuhan. Doa terus-menerus yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan adil dalam keputusannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak Andika secara pribadi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai senantiasa. Bahkan di dalam penyelenggara negara, kami masih percaya, kami yakin ada tangan Tuhan menyertai Bapak Andika. Terima kasih Tuhan. Khusus saat ini juga kami berdoa buat Pak Kombes Polisi Bapak Pirawa. Tuhan masih pakai sebagai alat negara terkhusus di Polda Metro Jaya. Kami serahkan secara pribadi Bapak Kombes Pirawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri dia sehat, beri dia kekuatan, hikmat, tanggung jawab yang Tuhan kasih. Kami percaya Tuhan juga yang menyertai dan memberkatinya senantiasa. Saat ini juga kami mendoakan buat keluarga Bapak Pirawa, istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati keluarga ini yang telah membuka pintu hati, pintu rumah buat kami beribadah di tempat ini. Doa-doa kami, Tuhan menjamah memberkati mereka. Keluarga yang rukun, damai, ada di dalam keluarga ini. Tuhan sertai senantiasa, Tuhan berkati senantiasa. Kami percaya karena itu berkat-berkat Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi orang lain dan bagi sesama. Pakai terus mereka Tuhan dalam hidup mereka. Kami terkhusus berdoa buat anak-anak terkasih yang lagi melanjutkan sekolah, kuliah. Terkhusus kami mendoakan buat Alvaro yang lagi kuliah di Australia. Tuhan sertai dia dalam pendidikan, dalam belajar. Tuhan tambahkan hikmat pengetahuan. Jadikan dia anak yang diberkati Tuhan senantiasa dalam pergaulan, di dalam pendidikannya. Kami serahkan Alvaro secara pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Michael yang juga lagi menjalankan pendidikan. Tuhan berkati dia. Tuhan tambahkan hikmat pengetahuan. Secara pribadi kami serahkan Michael ke dalam tangan Tuhan. Edgar yang juga lagi sekolah, Tuhan berkati dia. Tuhan tambahkan hikmat dan pengetahuan buat Edgar. Sekaligus saat ini kami mendoakan buat Edgar yang telah Tuhan tambahkan 1 tahun umur dia. Kami nyatakan syukur hanya kepadamu Tuhan apa yang Tuhan sudah kasih pada Edgar. Terima kasih Tuhan, pelihara dia senantiasa. Langkah hidup dia ke depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Semua yang terbaik bagi anak-anak ini kami serahkan hanya ke dalam kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami sore menjelang malam hari ini kami berdoa buat keluarga besar Ibu Erti, ayahanda, ibunda. Tuhan berkati di masa-masa senja mereka. Beri mereka sehat, kekuatan,
sukacita yang daripada Tuhan saja. Kau berkati juga saudara bersaudara bersama keluarga mereka dalam pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya ada tangan Tuhan menjamah hidup tiap-tiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga besar Ibu Erti hanya ke dalam kasih kemurahan Tuhan saja. Akhirnya dalam doa kami pada malam hari ini, bagi kami yang datang di tempat ini, Tuhan, Kau pilih tiap-tiap kami, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Di minggu-minggu awal kerjaan yang akan kami lakukan di minggu-minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengawali, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa-doa kami. Peliharalah kami senantiasa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami semua berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kami memuji kebesaran dan hadirat dan berkat kembali Bapak. Kami naikkan syukur, limpah terima kasih karena kebaikan, kesetiaan dan anugerah-Mu berlaku dalam ibadah kami. Kami merasakan kuasa-Mu yang menuntun setiap kami, dan kami diberkati lewat pujian penyembahan, kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu mengubahkan kami. Firman yang disampaikan, biarlah firman itu terus menuntun kami dan terus mengubah kami menjadi manusia yang lebih baik. Kami percaya Tuhan, kami disempurnakan dalam kebenaran-Mu. Sebelum kami terima berkat-Mu Tuhan, kami mau melepaskan berkat untuk memberkati hamba-Mu, Pastor Henny Kristianus, yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami di tempat ini pada malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita arahkan tangan kita topang tangan untuk hambanya yang diurapi Tuhan dalam kebenaran firman, pengajaran-pengajaran yang sudah banyak memberkati banyak orang. Biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat, pemakaian Tuhan lebih lagi dalam kehidupannya. Oh Tuhan sendiri menutup bungkus kehidupannya bersama suami dan anak-anaknya dengan kuasa darah Kristus. Mari kita topang tangan. Bapa di surga, kami doa di dalam nama Yesus Kristus, urapan kasih karunia Tuhan tuntungi kehidupan daripada hamba-Mu Pastor Henny Kristianus Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu Pastor Henny Kristianus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dalam hikmat pengajaran, dalam kewahyuan yang Tuhan tambahkan. Demikian juga dengan suaminya Pastor Jojo Kristianus Tuhan. Kami berdoa biarlah suami istri ini Tuhan terus menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, membukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru, dan banyak jiwa diselamatkan lewat pelayanan mereka Tuhan. Kami berdoa memberkati akan gereja GKI ICI Tuhan, yang Tuhan percayakan dalam hidup keberadaan mereka Tuhan. Pakai kehidupan gereja ini Tuhan untuk terus menjangkau banyak jiwa Tuhan, secara khusus untuk yayasan
tangan pengharapan yang sudah Tuhan percayakan, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang terus bergerak memakai tangan pengharapan ini Tuhan, menjangkau sebanyak mungkin jiwa yang membutuhkan tangan kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Pastor Jojo sebagai gembala di GKI ICI Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan, kemampuan memimpin, terus tambahkan dalam hidupnya Tuhan. Demikian juga Pastor Henry Kristianus sebagai penumpang, Tuhan sendiri memakai kedua suami istri Tuhan. Demikian juga dengan ketiga anaknya Tuhan. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Tuntunan darah Kristus membentengi mereka. Kami percaya apa saja mereka kerjakan, Tuhan sendiri yang sempurnakan, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan yang melepaskan berkat. Haleluya, haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, sebelum kita terima berkat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari pada malam ini lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Henry Kristianus, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat dalam kebenaran firman yang disampaikan oleh hambanya, lakukanlah itu semua, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yesus, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, buka hatimu dan angkat kedua tanganmu lebih tinggi, dan percayalah berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan mengalir dalam hidupmu. Glory, glory, glory. Aminkan untuk setiap perkataan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang berlimpah-limpah menjadi bagian dalam hidupmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tuhan ilahi menyertai engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sebelum masuk dalam perayaan, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan sempurna adanya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati pastor ini. Waktu selanjutnya.